Pancasila merupakan bagian penting bagi bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan satu-satunya landasan paling utama bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah arus globalisasi yang kian pesat, Pancasila sejatinya mampu menjadi filterisasi untuk setiap dampak globalisasi. Namun demikian, nampaknya eksistensi Pancasila perlu dipertanyakan, terlebih di tengah generasi milenial. Hal ini dikarenakan Pancasila tidak akan mampu menjadi suatu instrumen yang dapat menyeleksi nilai-nilai kehidupan yang masuk ke dalam bangsa Indonesia apabila dalam tiap pribadi tidak tertanam nilai-nilai Pancasila. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami telah melakukan penelitian berupa survei kepada generasi milenial, baik melalui Google Form dan juga wawancara secara langsung. Terdapat beberapa pertanyaan yang kami ajukan melalui Google Form. Di antaranya, yang pertama, menurut Anda apakah undang-undang dan peraturan yang ada sekarang sudah sesuai dengan Pancasila? Sebanyak 72,7% menjawab mungkin, 9,1% menjawab sebagian, dan 18,2% menjawab ya. Selanjutnya, jika tidak, hal apa yang menyebabkan undang-undang tidak sesuai dengan Pancasila? Ada yang menjawab sesuai kok, atau banyak disusupi dengan kepentingan politik. Pertanyaan ketiga, menurut Anda, seberapa penting peran generasi muda dalam menjaga Pancasila di era globalisasi? Sebanyak 81,8% menjawab sangat penting, dan 18,2% menjawab penting. Selanjutnya, bagaimana sikap Anda dalam menerapkan Pancasila? Di sini terdapat beberapa tanggapan dari milenial, di antaranya menegakkan keadilan, mematuhi peraturan, menjauhi sifat-sifat yang ingin menang sendiri, selalu menjunjung tinggi toleransi. Kemudian ada pula yang menjawab jadi warga negara yang baik dan kritis terhadap informasi yang diterima. Selanjutnya, sesuai dengan isi sila seperti sila pertama tentang toleransi beragama, mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat sosial, saling menghargai antar umat manusia, rajin beribadah. Lalu, saya mencoba bersikap jujur, bertanggung jawab melakukan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Pancasila masih relevan bagi generasi milenial? Sebanyak 90,9% menjawab ya, dan sisanya 9,1% menjawab mungkin. Lalu, pertanyaan menurut Anda, apa tantangan Pancasila di era milenial? Terdapat beberapa tanggapan, di antaranya munculnya berbagai macam ideologi, sikap dan pemikiran di era globalisasi, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan, yang salah satu contohnya banyaknya tawuran antar pelajar, ego dan gaya hidup milenial yang semakin menyimpang dari Pancasila. Di era milenial banyak orang yang tidak peduli dengan ideologi bangsa. Semakin majunya teknologi dan informasi dari berbagai negara dapat membuat anak muda menormalisasikan gaya hidup barat yang bertentangan dengan Pancasila. Lalu, pertanyaan terakhir, menurut Anda bagaimana cara menanamkan nilai Pancasila pada generasi milenial? Beberapa tanggapan menjawab, mematuhi dan mengikuti peraturan dan aturan yang sesuai dalam Pancasila, mulai menggalakkan pemakaian barang atau produk-produk yang dihasilkan dalam negeri, memulai dari hal sederhana yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, mengenalkan lalu menerapkan isi Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari, mengenalkan kebudayaan Indonesia, menciptakan lingkungan yang positif dan saling menghargai, lalu mengenalkannya dari sejak dini, lebih mengedukasi dan menyebarluaskan lagi mengenai nilai-nilai serta relevansinya pada anak muda generasi milenial. Di samping itu, kami juga telah melaksanakan survei berupa wawancara secara langsung kepada beberapa orang dari generasi milenial yang cuplikannya dapat kita simak sebagai berikut. Ya. Oke, selamat sore. Boleh tahu namanya siapa? Boleh. Nama saya Adam Abdurrahman. Pertanyaan pertama, tanggal 1 Juni diperingati hari apa? 1 Juni. Nggak tahu? Aku lupa. Oh iya, nggak apa-apa. Nomor 2, sebutkan Pancasila yang ke 1, 2, 3 sampai 5. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, karya kita yang dipimpin oleh
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Persatuan Indonesia. Oke. Kalau ini boleh tahu lambang apa ini? Kerakyatan yang dipimpin oleh Sila keberapa? Sila keberapa? 3. Keempat. Keempat. Oke. Sip. Terus yang terakhir, contoh pengamalan Pancasila kira-kira menurut kakak tuh apa? Apa? Contoh pengamalan Pancasila yang udah pernah dilakuin. Yang gimana? Contoh pengamalan Pancasila Yang udah pernah dilakuin atau belum pernah? gotong royong mungkin. Gotong royong. Oke Kang, di sini saya ingin nanya ya, buat namanya dulu siapa? Rapi Juliana. Rafli Juliana. Oke, pertanyaan pertama nih ya, gampang aja. Tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari apa? Peristiwa Pancasila. Ya benar. Yang kedua nih, sebutkan Pancasila dari yang pertama sampai kelima. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Lalu yang ketiga nih, bakalan dikasih lambang. Kira-kira, nah, tahu nggak ini lambang sila keberapa? 1. Oke. Yang terakhir nih ya, apa contoh pengamalan Pancasila menurut Akang? Yang keberapa? Bebas. Kalau yang pertama, yaitu harus yakin kalau Allah itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, itu aja atau gimana? Gitu aja. Oh ya udah, makasih ya Kang. Selamat sore, sebelumnya boleh tahu nggak siapa namanya? Nama saya Ananda Libasya Ananda, Panggilannya Nanda. Oke Nanda, asal Nanda dari mana? Jawa Tengah. Di sini saya punya beberapa pertanyaan mengenai nanti tahu sendiri ya. Oke, pertanyaan pertama, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari apa? Pancasila. Oke. Pertanyaan kedua, coba dong sebutkan Pancasila dari 1 sampai 5. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Untuk pertanyaan ketiganya, tahu nggak ini lambang sila keberapa? 4. Oke. Lanjut, pertanyaan terakhir. Apa contoh pengamalan Pancasila menurut Nanda? Pengalaman. Pengamalan. Nggak tahu. Terima kasih. Ya udah cukup. Kalau boleh tahu namanya siapa? Rahman. Saya sini mau nanya. Sekarang kan bulan Juni nih kan. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari apa? Hari lahir Pancasila. Oke. Pertanyaan kedua, sebutkan Pancasila dari pertama sampai ke terakhir. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang nomor 5, Persatuan Indonesia. Nah, sekarang nih kan mau nunjukin lambang, kira-kira tahu nggak lambang ini apa? Kita. Nih, sila keberapa? Sila ketiga. Nah, iya. Pertanyaan yang keempat, apa contoh pengamalan AA dalam mengamalkan Pancasila? Yang keberapa? Terserah mau berapa aja. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kayak beribadah, kita melaksanakan perintah-perintahnya. Ya, udah. Oke, terima kasih. Selamat sore Teh, boleh tahu namanya siapa? Tiara. Tiara. Kami mau nanya tentang Pancasila. Pertanyaan pertama, tanggal 1 Juni itu diperingati hari apa? Hari Pancasila. Oh iya. Selanjutnya, boleh sebutin nggak Pancasila dari 1 sampai 5? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Indonesia. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada lambang Pancasila. Sebutin ini sila keberapa? Kelima, Selanjutnya boleh sebutin nggak contoh pengamalan Pancasila di kehidupan sehari-hari? kayak harus gotong royong, terus menghormati sesama adat, istiadat, agama, gitu. Makasih ya. Kalau boleh tahu, Teteh namanya siapa? Amanda. Oke, ini kami mau nanya pertanyaan pertama. Tahu nggak tanggal 1 Juni itu hari apa? Hari Pancasila. Oke. Habis itu sebutkan Pancasila sebutkan Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mantap. Terus iya, ini nanti ada dikasih gambar. Coba itu Pancasila sila keberapa? Nah, ini sila keberapa? Sila ke 4. Oke. Terus ini satu pertanyaan lagi. Sebutkan contoh pengamalan Pancasila. Terserah, bebas. Menurut Teteh apa? Saling menghargai satu sama lain, toleransi antar agama. Oke, makasih Teh. Merujuk dari kedua bentuk survei tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya sebagian besar generasi milenial masih mengakui keberadaan Pancasila. Setidaknya mereka tahu. Namun demikian, Pancasila seyogianya tidak hanya sebatas teori yang dihafal di luar kepala, tapi juga menjadi nilai-nilai yang ditanamkan dalam jiwa, dihayati, serta diamalkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila bisa eksis sebagai cerminan bangsa dan menjadi penangkal bagi segala bentuk pengaruh negatif dari globalisasi.